Apakah Anda sedang berfungsi dari pertanyaan hari ini yang sifatnya membebaskan, atau saat bangun pagi Anda berfungsi dari kesimpulan yang sifatnya membuat Anda takut dan bad mood? Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang master praktisi Neurolinguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast, serta fasilitator Law of Attraction bersertifikasi. Baik, ketika menjelang akhir tahun, kita happy banget, atau menjelang liburan lainnya kita tuh merasa happy dan senang. Tapi apakah mungkin Anda masih ingat ketika awal-awal pandemi itu rasanya heavy, kayak berat dan penuh dengan ketakutan. Kenapa? Itu adalah sebuah kondisi yang bernama mirror neuron. Kita mampu menyerap mood ketakutan orang lain dan kita anggap itu punya kita tanpa kita cek dulu, is this really mine or someone else? Yang kemudian saat Anda bertanya, hal itu saja dapat membuat Anda menjadi terbebaskan. Apakah benar semudah itu? Coba deh Anda praktekkan sekarang. Tanya, ketika Anda ada rasa takut, Anda bisa tanya, is this really mine? Apakah ini benar-benar punya saya atau punya orang lain? Karena menurut Access Consciousness, itu ada sebuah modalitas yang mempelajari mengenai kesadaran. 98% mood kondisi yang kita miliki, yang kita rasakan itu bukan punya kita, punya orang-orang yang ada di luar kita. Dan kalau kita kaitkan dengan penelitian, Anda bisa cek namanya mirror neuron, kita mampu menyerap mood-mood orang lain. Itu adalah kecanggihan kita sebagai seorang manusia yang mempunyai kecenderungan untuk memimik, mengetahui, kemudian kita anggap punya kita, mood-mood yang ada di sekitar kita. Mungkin Anda pernah merasa bahagia, kok tiba-tiba langsung down. Bisa jadi Anda sedang berkumpul dengan orang-orang yang moodnya lagi down. Nah, bagaimana cara membebaskan kita dari kondisi ini? Yaitu tanyakan, who is this belong to? Punya siapa sih? Dan saya kembalikan kepada pemiliknya berserta kesadaran mengikutinya. Ini adalah sekali lagi teknik dari Access Consciousness yang Anda bisa masuk ke accessconsciousness.com untuk mengetahui lebih banyak, atau masuk ke hidupceria.com untuk versi bahasa Indonesianya. Di sana Anda akan mengetahui lebih banyak apa itu Access Consciousness. Dan kalau kita kaitkan lagi dengan pertanyaan dan kesimpulan, saat kita bergerak dari pertanyaan, otak kita langsung aktif. Kreativitas kita langsung aktif, inspirasi bermunculan. Sedangkan saat kita berfungsi dari kesimpulan, aduh kenapa ini terjadi kepadaku, inspirasi kita jadi mampet, kita nggak tahu harus melakukan apa lagi saat tantangan berdatangan di kehidupan kita. Tenang saja, tidak ada salah dan benar dari cara pandang ini. Ini hanyalah keputusan yang bisa Anda pilih. Sehingga Anda bisa, ketika kondisinya Anda lagi sering berada di kesimpulan, ingat, tidak ada yang salah dengan kondisi itu. Namun ketika Anda ingin berubah, Anda bisa tanyakan, oke, pilihan berbeda apa lagi sih yang bisa aku pilih sehingga kondisiku menjadi berbeda? Yaitu mungkin sekarang saatnya Anda mempertimbangkan menggunakan pertanyaan. Asik ya? Untuk informasi-informasi lengkap, bermanfaat lengkap lainnya mengenai cara pandang yang berbentuk podcast, YouTube, atau blog, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com. Sampai ketemu di episode berikutnya. Keep having fun. Bye-bye.